Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita ini. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bisa boleh kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami di malam minggu ini. Bicara kepada kami, singkapkan yang masih tersembunyi, berikan kami rema-Mu, sehingga setelah kami tadarusan hari ini di malam minggu ini, kami semakin lebih mengenal Tuhan dan bisa menjadi pribadi yang lebih bisa hidup membanggakan diri. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Atau kita membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembahnya. Haleluya. Shalom semuanya, kembali dalam program ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Rancangan-Mu selalu indah atas setiap kami Tuhan. Haleluya, Bapa yang ajaib, Bapa yang selalu mengerti segala kebutuhan kami. Kau cukupi tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya.
Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan tadarusan kita dengan membaca Pengkhotbah 6 terlebih dahulu. Bersama saya ya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tak berkekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari, tidak mengetahui apa-apa, ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti hawa nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Karena faedahnya untuk manusia, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan dari pembacaan 12 ayat di kitab Pengkhotbah pasal 6 tadi? Kalau saya ingat sih ini agak mirip dengan beberapa pasal sebelumnya, di mana Salomo sebagai seorang pengkhotbah di masa tuanya berkata, kemalangan itu terjadi jika orang memiliki banyak orang, banyak anak, banyak harta, tapi tidak bisa menikmatinya. Ia tidak puas dengan kesenangan, tidak mendapat penguburan, kalau dalam bahasanya Pengkhotbah 6 tadi. Dan Salomo mengatakan orang yang punya 100 anak tapi tidak mendapatkan penguburan, orang ini lebih sial, kurang lebih ya dalam bahasa saya ya.
orang ini lebih sial daripada anak yang mati keguguran. Sebab anak yang mati tidak melihat matahari, tidak dapat kesempatan hidup, ya dia ditutupi kegelapan. Tenang aja gitu, dia belum melihat apa-apa yang menjadi keindahan dunia. Lebih malang orang yang dikasih umur beribu-ribu tahun, anak ratusan orang, tapi tidak mendapatkan penguburan yang layak, ya, tidak mendapatkan penghormatan yang layak, ya. Jadi menyedihkan. Orang yang dikaruniai, kata pengkhotbah 6 tadi, dengan kekayaan, harta benda, kemuliaan, ia nggak kekurangan satu apapun, tapi orang itu tidak diberi kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, itu pun juga kesia-siaan. Ada nggak orang begitu ya? Ya, saya dalam pengalaman saya pernah melihat orang seperti ini, Bapak Ibu. Dalam artian, rumahnya besar. Saya tahu dia pengusaha sukses. Ya, rumahnya besar itu nggak perlu saya deskripsikan. Pokoknya besar, luas. Kamar tamunya aja mungkin 2-3 kalinya rumah saya secara keseluruhan karena besar sekali. Kalau ngomong kenceng mungkin bergema. Ada ehonya. Oh, karena luasnya, dan ya yang tinggal di situ tidak banyak. Ya, tapi ketika dia datang menghampiri saya, dia datang dengan apa ya? Kursi ranjang rumah sakit itu loh. Yang kalau Bapak Ibu mengunjungi atau ingin mendoakan orang yang sakit, dan orang sakit ini dirawat di rumah sakit paling elit, ruang kelasnya VIP gitu ya. Bapak Ibu tentu tahu ranjangnya seperti apa. Itulah ranjang yang saya lihat. Dan yang punya kekayaan semua-muanya ini tidak berdaya di ranjang, tidak bisa duduk, mukanya cekung, ada infus berarti dia bergantung makan dari infus itu, dan hanya bisa menggerakkan beberapa jari dengan terbatas, mengekspresikan kalau saya tanya dengan anggukan pelan, kedipan mata, dan kata-kata yang lirih, nyaris tak terdengar. Sehingga saya harus menyorongkan telinga saya mendekati bibirnya agar bisa mendengarkan apa yang diperkatakannya. So, saya pernah bertemu dengan orang yang dikatakan pengkhotbah ini. Dikarunia Tuhan kekayaan luar biasa, tapi tidak dikaruniakan kuasa untuk menikmati. Buat apa? Ya. Jadi pengkhotbah ini Bapak Ibu harus pahami, dia sedang ingin memberikan nasihat. Dan nasihatnya bukan nasihat kosong kepada kita. Karena dia, ya kalau tadi bahasanya dalam pengkhotbah 6, dikarunia kekayaan. Ya Salomo kan dikarunia kekayaan. Tapi rupanya kalimat yang dia tidak diberi karunia untuk menikmatinya, tapi orang lain yang menikmatinya, itu terjadi. Tentu Salomo menjadi orang yang sangat kaya raya ya ketika dia sudah semakin tua kan. Ketika dia menjadi raja muda, dia sudah kaya tapi belum sangat kaya raya. Kekayaan dia yang tak ternilai itu ya didapati di masa tua ketika dia tahu bahwa saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Mungkin udah nggak bisa minum anggur yang banyak karena sudah punya penyakit, nggak bisa makan daging yang enak-enak karena sudah kolesterol tinggi. Sehingga dia berkata, aku dikaruniai kekayaan yang luar biasa, tapi aku tidak dikaruniai kemampuan untuk menikmatinya. Tapi orang lain nanti yang menikmati. Siapa orang lain? Ya orang-orang yang terdekat dia. Salomo bikin pesta, yang menikmati makan minumnya ya orang-orang yang dia undang.
Salomo kaya raya, nanti yang menikmati ya anak-anaknya, bukan dirinya. Dan dia bilang itu sia-sia, penderitaan yang pahit. Dan Salomo memahami itu ketika dia sudah tua dan memang tidak punya kekuatan lagi. Dan semua kita akan ke sana. Bapak Ibu bekerja mati-matian, mengumpulkan kekayaan, itu tujuan hidupmu agar kau kaya. Kau berpikir nanti anak-anakmu nanti akan bahagia dengan kekayaan itu. Dan kita benar diberkati Tuhan dengan kekayaan. Tapi ketika kita tua, kita menyesali. Karena ketika kita punya segala-galanya, bisa beli apa-apa, justru kita tidak bisa menikmati. Ketika masih muda, kita tidak bisa menikmati apa-apa karena kita fokus mengejar kekayaan. Kita nggak ada liburan ke luar negeri bersama anak-anak. Kita nggak bisa punya waktu untuk beliin mainan atau menghibur atau bercengkrama panjang dengan anak-anak. Kerja. Akhirnya pas kaya udah tua. Ke luar negeri udah encokkan. Ke luar negeri udah masuk angin. Perjalanan berjam-jam di pesawat sudah membuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Di sana pun kita tidak bisa makan lagi yang enak-enak karena semua penyakit sudah divoniskan dokter ke kita. Anak-anak pun kita bawa ke sana tidak lagi memiliki keintiman dengan kita. Kenapa? Karena ketika dia kecil, remaja, dia tidak pernah kita sayang. Terus berharap dia ketika dewasa dia bisa peluk-peluk kita dan bilang I love you, Pak. Impossible. Dan ketika kita pikir kekayaan kita bisa membuat anak kita bahagia, belum tentu. Siapa tahu anak-anak kita karena nggak punya figur kita sebagai orang tua, akhirnya dengan kekayaan yang berlimpah yang diberikannya kepada mereka, dia menghabiskan dengan pesta porang, mabuk-mabukan, narkoba. Dan bahkan ketika kita mati, justru harta benda yang kita pikir bisa membuat anak mantu cucu kita bahagia, justru akhirnya lenyap karena dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anak-anak kita punya keluarga yang berantakan. Karena mereka tidak bisa menjadi contoh bagaimana menjadi pribadi yang mencintai, karena mereka merasa tidak dicintai oleh kita. Karena ketika mereka bertumbuh, mereka tidak mendapatkan cinta yang seharusnya diterima anak-anak dari orang tuanya. Karena kita sibuk bekerja untuk menggapai kekayaan. Saya rasa itu yang didapati oleh Salomo. Maka dia berkata tadi, punya 100 anak, tapi tidak puas. Karena 100 anak itu kan dari beberapa istri yang semuanya tumbuh tidak memiliki kedekatan dengan Salomo. Ya karena Salomo kan fokus sama istri-istri yang lain. Istrinya 1000. Ya, kalau setahun ada 365 hari, berarti dalam satu hari satu malam dia harus menggilir kalau mau adil 3 perempuan sekaligus. So dia nggak punya waktu buat main-main sama anak-anaknya. Semua istri-istrinya menghasilkan anak dirinya. Berarti anaknya lebih dari 1000 mungkin. Dia tidak mengenali siapa anaknya. Dia dapat cerita, raja luar biasa, raja punya 1000 anak laki-laki. Tapi kalau dia nggak dekat, ya buat apa 1000 anak laki-laki itu? Saya percaya Salomo mungkin lebih percaya kepada panglimanya, kepada juru minumnya, juru makannya, yang mungkin 24 jam bersama dengan dia, menemani dia. Itu yang membuat dia berkata semuanya sia-sia. Inilah yang saya dapatkan ketika long time ago, saya berkali-kali membaca kitab Pengkhotbah. Saya selalu diingatkan sama Salomo bahwa semuanya sia-sia. Saya berdoa di malam minggu ini kembali kita belajar untuk punya prioritas yang benar. Jangan fokus hanya kepada mengejar kekayaan. Sebab banyak kekayaan yang kita miliki, kalau kita tidak dikaruniai oleh Tuhan, menikmatinya, kita nanti akan sampai pada titik, buat apa gue kerja kemarin? Sia-sia. Jangan jadi orang yang di masa tua berkata, sia-sia. Tundukkan kepala kita dulu. Makasih Tuhan. Buat hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh Pengkhotbah pasal yang ke-6. Untuk kami kembali fokus pada prioritas hidup yang benar. Sehingga kami bisa menikmati hidup di dunia yang sebentar ini. Dan setelah menikmati kebahagiaan hidup di dunia yang sebentar ini,
kami pun akan masuk pada kehidupan yang kekal yang jauh akan membuat kami lebih bahagia. Roh Kudus tolong kami bisa melakukan segala perintah Tuhan, bukan cuma cakap jadi pendengar firman semata. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sampai jumpa di tadarusan minggu depan. Dan jangan lupa besok beribadah bersama kami, JKIDW. Ada 2 kali ibadah, yakni ibadah pertama jam 6, ya, secara online. Bapak Ibu bisa join di channel YouTube The Warriors jam 6 pagi hari Minggu. Dan ibadah kedua jam 11. Saya berdoa semua diberkati Tuhan dan siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa. God bless you.